karena kita itu bekerja, jadi dia itu di rumah terus. Dia juga nggak punya teman. Bukan hanya itu dok, dia itu Namanya Dea. Dia adalah kebanggaan orang tuanya. Dea si gadis cantik. Dea sang juara kelas. Dea pemimpin dunia. Dan Dea yang segalanya. Namun sepertinya dia sudah tak lagi dapat menaklukkan dunia. Hanya karena perilakunya yang tak seperti anak pada umumnya. Introvert. Oh, dokter sudah datang. Mari masuk dok. terima kasih. Ya. Pak. Oh, dokter Aru. Silakan duduk dok. Jadi Pak Bu, gimana tentang dia? Jadi gini dok, dia itu anaknya introvert. Itu jadi mungkin karena kita itu bekerja gitu loh dok. Jadi dia itu sendiri di rumah, dia juga nggak punya temen. Bukan hanya itu dok, setelah dia itu bersekolah, gimana ya? Dia itu sulit untuk bergaul dengan temannya dok. Bahkan tingkahnya itu semakin aneh. Dan dia itu seperti punya dunianya sendiri. Aneh. Aneh yang seperti apa? Dia kadang tertawa sendiri, sedih sendiri. Terus dia itu kayak senang sedih itu dalam waktu bersamaan gitu loh dok. Boleh saya lihat dianya sekarang? Oh boleh, mari dok. Di sebelah mana? Di atas. Ayo, saya antarkan. Kok? Iya. Awas hati-hati. Ya, kamu masuk ya. Ya. Sebentar, saya periksa. Dea, bisa lihat ke sini? Ya, mungkin hasilnya kita bicarakan di luar saja. Tapi sebelumnya saya permisi dulu. Ini ada pesan dari ke saya, mau ada rapat. Jadi saya tinggal dulu. Biar istri saya yang menemani dokter. Oke, nggak apa-apa. Ini dok. Duduk dok. Oke. Jadi gimana dia dok? Apa dia termasuk autis? Gini Bu, dari apa yang saya lihat, kemungkinan dia bisa saja autis. Jadi apa yang harus dilakukan dok? Apa dia bisa jadi normal kembali kayak teman-temannya? Nah, sebenarnya di dalam dunia psikologi memang banyak cara untuk dalam pengobatan
kasus seperti ini. Tapi untuk hasil akhir itu kita kembalikan lagi kepada Deanya, seperti itu. Pasti saya ingin yang terbaik untuk dia, Dok. Jadi apa tahapan yang harus dilakukan? Nanti saya bisa usahakan untuk Dea. Di sini semuanya butuh proses untuk menghasilkan hasil yang terbaik buat anak ini. Mari masuk, Pak. Oke. Saya tinggal dulu ya, Pak. Iya, Bu. Halo Dea. Siapa? Nah, saya kakak Aru. Saya mau jadi teman baru Dea. Kakak punya lagu nih buat Dea. Mungkin Dea suka ya. Lagunya bagus. Kakak juga punya puzzle nih buat Dea. Dia mau main nggak? Ya, main yuk sama kakak. Coba nih, ini ditaruh di mana? Ini ditaruh di mana gitu. Biar dia bisa main. Ayo, dicoba. Dia kenapa? Coba. Dia, kak punya hadiah nih buat dia. Boneka baru kan dia suka boneka. Pegang gak apa-apa. Nah, sebentar. Kak juga mau main gunting. Coba dia mau gunting. Coba gunting. Nih. Kakak bantu pegang ya. Wah, pintar nih kayak. No, ya. Apa kamu? Enggak, jangan apa-apa. Loh. Kenapa? Apa kamu? Hah? Dea, coba kamu tulis lagi namanya kamu di sini. Jadi gimana, Dok, hasilnya selama beberapa hari ini? Ini ya Bu, kita bahas tentang autisme itu sendiri dalam psikologi. Nah, dalam psikologi, autisme itu biasanya disebabkan oleh gangguan perkembangan pada otak atau disebut juga sebagai neurodevelopmental itu. Nah, biasanya orang yang mengidap autisme itu
cenderung memiliki masalah dalam komunikasi sosial maupun perilakunya sendiri. Nah, saya sendiri bisa menemukan itu pada Dea, di mana dia itu memiliki masalah tentang komunikasi. Dia itu sendiri tidak memiliki teman. Nah, namun itu bukan karena dia mengidap penyakit autis, bukan. Dari hasil yang saya simpulkan setelah saya menerapi dia sendiri, perkembangan otak dia cukup bagus. Nah, seperti itu. Jadi intinya dia itu tidak mengidap penyakit autis. Lalu dia kenapa dong? Ternyata lelaki yang datang pada hari itu tidak menemukan keanehan pada kinerja otak Dea. Itu semua benar. Dia tidak mengalami kelainan mental. Dea baik-baik saja. Mamanya saja yang tidak tahu Dea. Kalian tahu kenapa aku begitu tahu Dea? Karena akulah yang selalu ada di dekatnya.